Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wassailina wa firriqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bukanlah kebajikan bahwa kamu menghadapkan mukamu ke arah timur dan barat, tetapi yang sebenarnya bajik ialah yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan malaikat-malaikat, dan Alkitab, dan nabi-nabi, dan karena cinta kepadanya memberikan harta benda kepada ahli kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan kaum musafir, dan mereka yang meminta sedekah, dan untuk memerdekakan sahaya, dan orang-orang yang tetap mengerjakan sembahyang dan membayar zakat, dan orang-orang yang menepati janji bila mereka berjanji, dan mereka yang sabar dalam kemiskinan dan kesengsaraan, dan tabah dalam masa perang. Merekalah orang-orang yang terbukti benar dalam perkataan mereka, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Tafsir nomor 202. Ala hubbihi berarti satu, demi cinta kepada Tuhan. Dua, meskipun adanya cinta kepada uang. Tafsir 202a. Al-ba'sa dan al-ba's
Itu keduanya berasal dari ba'usa dan ba'isa, yaitu ia kuat dan gagah berani, atau ia menjadi kuat dan gagah berani dalam perang atau pertempuran. Ia berada atau menjadi ada dalam keadaan sangat membutuhkan, atau dalam kemiskinan atau kesedihan. Al-ba'sa berarti kekuatan atau tenaga dalam perang atau pertempuran. Perang atau pertempuran, ketakutan, mudarat, dan sebagainya. Ad-darra adalah teristimewa kesusahan atau malapetaka yang bertalian dengan pribadi seseorang seperti penyakit dan sebagainya. Dan al-ba'sa adalah bertalian dengan harta benda seperti kemiskinan dan sebagainya. Tafsir nomor 203. Ayat ini memberikan intisari ajaran Islam. Ayat ini mulai dengan dasar-dasar kepercayaan dan itikat-itikat Islam yang menjadi sumber dan landasan segala perbuatan manusia. Dan atas kebenaran hal-hal itu bergantung kebenaran tingkah laku manusia, iman kepada Tuhan, hari kiamat, para malaikat, kitab-kitab wahyu, dan para nabi. Sesudah itu menyusul beberapa kaidah yang lebih penting mengenai tingkah laku manusia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'rufi wa ada'un ilaihi bi-ihsan. Dzalika takhfifun mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu tindak pembalasan yang setimpal mengenai orang-orang terbunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, dan hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa mendapat sesuatu ampunan dari pihak saudaranya yang terbunuh, maka hendaklah ahli waris si terbunuh menuntut uang darah dengan cara yang patut, dan pembayaran oleh si pembunuh hendaklah dilakukan kepadanya dengan cara sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah satu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Dan barang siapa melampaui batas sesudah ini, maka baginya tersedia siksaan yang pedih. Tafsir nomor 204. Ayat ini mengandung satu asas atau prinsip yang sangat penting mengenai hukum masyarakat, ialah persamaan hak manusia dan keharusan mengenakan hukuman yang setimpal atas semua pelanggar tanpa membeda-beda, kecuali bila seorang pelanggar diampuni oleh keluarga si korban dalam keadaan yang menurut perhitungan akan mendatangkan perbaikan kepada keadaan. Kata-kata diwajibkan atasmu menunjukkan bahwa tindak pembalasan untuk pembunuhan itu suatu keharusan. Kelalaian menjatuhkan hukuman yang ditetapkan oleh hukum syariat atas pelanggar adalah sama dengan mengkhianati perintah ilahi. Akan tetapi kewajiban memberi hukuman kepada orang yang bersalah tidak diserahkan kepada ahli waris orang yang terbunuh,
tetapi kepada pejabat yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum dan ketertiban. Seperti nyata dari kata alaikum, bagi kamu sekalian, dalam bentuk jamak. Tetapi ahli waris itu diberi pilihan untuk mengampuni. Jadi kalau di satu pihak para pejabat bersangkutan diwajibkan menghukum si pelanggar sesuai dengan tuntutan hukum dan tidak berhak memaafkan atas kehendak mereka sendiri, maka di pihak lain ahli waris orang terbunuh itu tidak dibenarkan bertindak main hakim sendiri dan menjatuhkan hukuman sendiri atas orang yang bersalah itu. Dalam menjatuhkan hukuman, ayat ini tidak mengadakan perbedaan di antara pelanggar-pelanggar. Kata-kata yang dipakai bersifat umum dan dikenakan kepada semua pelanggar yang boleh jadi bersalah melakukan pembunuhan dengan tidak menghiraukan pangkat atau kedudukan dalam masyarakat atau agama. Tiap-tiap orang dengan tidak memandang kasta atau kepercayaan dan kedudukan harus dihukum mati atas pembunuhan terhadap orang lain siapapun, kecuali bila diampuni oleh keluarga si korban, dan kecuali pula pengampunan itu telah disahkan oleh para pejabat yang berwenang. Sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tegas dalam perkara ini. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya sepakat bahwa orang muslim dapat dijatuhi hukuman mati karena membunuh orang kafir yang tidak ikut dalam perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memerintahkan menghukum mati seorang muslim atas pembunuhan terhadap orang bukan muslim yang tak ikut serta dalam peperangan. Kata-kata orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan, tidak berarti bahwa orang merdeka tidak boleh dihukum mati atas pembunuhan seorang budak, atau bahwa seorang wanita tidak boleh dihukum mati atas pembunuhan seorang pria, dan sebagainya. Kedudukan sosial seseorang atau jenis kelamin satu pihak tak dapat dianggap sebagai penghalang terhadap berlakunya hukum ini. Susunan kalimat yang aneh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, dipakai untuk menunjuk kepada dan untuk melenyapkan adat kebiasaan tertentu orang-orang Arab, yaitu mereka biasa mempertimbangkan jenis kelamin dan kedudukan sosial si pembunuh saat menetapkan hukuman. Perintah yang terkandung dalam ayat ini bertujuan melenyapkan kebiasaan buruk itu. Sesungguhnya hukum pembalasan seperti dinyatakan dalam ayat ini terbatas pada anak kalimat diwajibkan atasmu tindak pembalasan yang setimpal mengenai orang-orang terbunuh, yang dengan sendirinya merupakan kalimat lengkap, memberikan arti yang utuh dan sempurna. Ungkapan berikutnya, orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba sahaya dengan hamba sahaya dan perempuan dengan perempuan, hanyalah tambahan, tidak merupakan bagian dari hukum. Ungkapan itu hanya berisikan suatu penolakan terhadap adat kebiasaan orang-orang Arab tersebut di atas dan melukiskan dengan memberikan 3 buah contoh bagaimana hukum itu harus ditegakkan. Ungkapan demikian itu terkenal sebagai jumlah istina'fiyah dalam tata bahasa Arab dan secara teknis dipakai dengan tujuan menjawab pertanyaan yang dapat ditimbulkan oleh anak kalimat sebelumnya yang dirangkaikan tanpa kata perangkai di antaranya. Pertanyaan yang dijawab dengan ungkapan demikian seringkali dihazaf atau difaham, tapi tidak dinyatakan atau mukhtasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pernah bersabda, barang siapa membunuh budaknya harus dihukum mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di tempat lain beliau bersabda, darah semua orang muslim itu sama dalam ihwal hukum pembalasan. Keterangan An-Nasai.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia